Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Muslim, jumpa kembali dalam podcast Bincang Peduli bersama Forum Sinergi Muslim. Kali ini kita akan bahas terkait kondisi kekinian hiruk pikuk demokrasi di Indonesia pasca pemilu masuk ke pilkada. Nah, bincang-bincang kali ini saya juga ditemani oleh Ustadz Abdul Syukur. Assalamualaikum Ustadz, sehat ya? Waalaikumsalam. Wah, luar biasa pagi ini kita akan bicara mengenai hiruk pikuk. Ada yang tersandra rupanya. Siapa yang tersandra? Siapa yang tersandra ini ya? Ini yang tersandra, ada yang bisa maju, ada yang enggak katanya kan gitu. Dan juga kali ini kita akan ditemani oleh narasumber kita dari Forum Sinergi Muslim. Pertama adalah Ustadz Imam Syafi'i. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan Ustadz Rais Kandar. Yang semuanya kita bebas, tidak tersandra gitu ya. Iya. Nah, Ustadz Syukur, saat ini itu partai politik katanya sih ada yang menyampaikan itu sedang kondisi yang tidak independen. Ada yang menang tapi harus tunduk. Ada yang kalah tapi bisa maju begitu. Gimana itu? Iya, ini mungkin berawal dari statement dari salah seorang calon kepala daerah yang kemudian nggak jadi. Kita nggak sebut nama ya. Yang katanya ada indikasi partai-partai politik yang ada sekarang itu tersandra oleh kekuasaan. Jadi bahasanya itu mana sih hari ini yang partai politik tidak tersandra kekuasaan? Sehingga kemudian memang ini menjadi rame, beragam reaksi ya dari masyarakat, termasuk mungkin juga dari partai politik mempertanyakan ya lebih tepat mungkin apa ya, bisa tuduhan, bisa apa ya, anggapan seperti itu gitu ya, bahwa partai politik tersandar oleh kekuasaan. Nah, ini perlu kita bicarakan juga, sepertinya menarik juga ya kalau kemudian kita ingin dalami lagi. Betul. Padahal di demokrasi itu kan katanya kebebasan ya, tetapi sandra juga ternyata sah saja. Nah, ini ke Ustadz Ray, gimana saat memandang statement bahwa partai sekarang itu tersandra loh oleh kekuasaan, sehingga kalau namanya tersandra kan nggak bebas ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu hari ini mungkin yang jadi hot issue saya lihat. Terlepas dari persoalannya apa, saya melihatnya sebenarnya sederhana, Ustaz. Pertama, mungkin karena yang mengatakan itu merasa dia tidak diakomodir. Sehingga dia mengatakan statement tadi, partai politik itu disandra oleh kekuasaan. Faktanya setelah itu ungkapan itu muncul kan viral di mana-mana, serangan dari kelompok yang merasa tidak tersandra. Ramai kan? Itu topik sampai itu banyak followernya, pengikutnya, apalagi kebetulan yang merasa tidak tersandra itu sudah bergabung, kepentingannya sudah diakomodir. Kita sangat paham bahwa dalam sistem hari ini kepentingan itu menjadi alat ukur yang final. Jadi artinya kalau alat ukurnya kepentingannya sudah cukup, terserah masa bodoh ada orang mengatakan apa ataupun apa, karena antum nggak dikasih aja kuenya sehingga antum mengatakan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan memang hari ini kasar. Saat ini yang kita lihat hari ini kasar, sangat nampak. Jadi kekuasaan itu sangat paham siapa yang bergabung dengan mereka itu memang mereka punya kartu truf masing-masing. Jadi artinya masing-masing partai yang berkoalisi, yang bergabung dengan kekuasaan hari ini, saya katakan koordinator koalisi itu tahu ini dia punya kelemahan di mana, punya sesuatu yang dia bisa jatuhkan seperti apa, dia sangat paham. Itu bisa dijadikan satu alat atau senjata untuk menghancurkan dia, tanda kutip sebagai alat tawar untuk memaksa dia, suka nggak dengan pilihan saya. Dan itu tidak menjadikan, tidak ada pilihan. Daripada saya tidak dapat kue, tidak dapat kekuasaan, tidak dapat dana, tidak dapat anggaran, tidak dapat kenyamanan, saya bergabung. Itu saya Daripada saya diperkarakan ya. Seperti itu. Itu saya pikir fakta, dan di fakta ini insya Allah semua sangat memahami. Itu sebentar. Gimana Ustaz? Ya, artinya saya juga sepakat dengan anggapan tadi bahwa partai politik hari ini tersandra kekuasaan. Ya. Cuman buktinya apa? Kita bisa mengatakan seperti itu.
kalau dikatakan karena mungkin kita bukan pemain, bukan pemain, kita hanya sebagai mengamati. Seperti itu Ustaz, mohon maaf, suara kentut itu gitu. Ada orang kentut bau, tapi siapa yang kentut kita tidak tahu. Karena mungkin ruangan itu terlalu sempit sehingga orang itu bisa merasakan saja. Saya mencoba kalau kita bicara tentang bukti atau fakta, sangat banyak. Contoh ya, satu partai politik yang hari ini menjadi kuat itu, dia punya masalah banyak. Contoh tentang misalnya tentang estate seperti apa, tentang apa namanya, tentang impor Apache atau alutsista yang itu tidak bisa dibuktikan. Sampai hari itu uang kita, uang rakyat yang memang tanda kutip digarong oleh mereka. Itu tidak ada pembuktian, ini dijadikan sebagai alat tawar dari rezim yang ada. Ada yang lain karena kasus yang lain. Contoh misalnya satu partai yang kemarin kata digergaji oleh seorang tukang mebel itu, nah itu juga ramai. Apa namanya, besar kasusnya, ada 11 kasus. Termasuk ada minyak goreng, termasuk ada ada kontainer yang tidak bisa masuk ke satu tempat. Saya pikir data-data ini insya Allah kita tahu. Walaupun sekali lagi detailnya saya tidak paham. Tapi informasi yang kita dapat ikhsas, kita indra di media itu seperti itu. Ada lagi yang mengatakan jangan macam-macam. Ini orang yang ada di kekuasaan, jangan macam-macam. Ini Raja Jawa ini bisa, hati-hati. Ini barang ini sudah masuk, engkau akan bisa dihabis. Jadi artinya, ungkapan di luar dan ungkapan dari dalam sendiri itu mengatakan bahwa politik sandra itu keniscayaan adanya. Nah, iya, baik. Saat Wardi, saya ke Satimam dulu kaitan dengan tadi, nyambung dengan apa yang saudara sampaikan. Ketika ada satu partai Satimam yang kita kenal partai ini lama ya menjadi oposisi ya, anggaplah berseberangan dengan rezim ya, tapi kemudian tiba-tiba dalam konteks pilkada sekarang menyatu dengan rezim ya. Ini apakah juga menurut analisa Satimam masuk sebagai partai yang tersandra tadi atau bagaimana? Baik, pertanyaan yang menarik ya. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang topik yang saat ini lagi ramai adalah memang statement seseorang ya yang menilai bahwa partai politik saat ini tersandra kekuasaan. Jadi memang ini harus memang dikelirkan dulu ya, apakah benar atau tidak, karena faktanya juga itu dibantah, jangan bilang seperti itulah, kurang lebih seperti itu. Jadi bahkan kalau saya tidak salah mengikutinya, memang dalam kontestasi politik demokrasi memang akan lebih baik kalau berada dalam jalur politik. Kalau nggak punya kendaraan politik ya lebih baik buatlah, kurang lebih begitu kalau yang saya ikuti, karena dalam kontestasi politik dalam tanda petik itu kan untuk perebutan kekuasaan. Jadi kalau nggak punya partai memang masalahnya di sana. Jadi tidak bisa memaksakan partai untuk mengusung tokoh tertentu atau apapun. Jadi pesan mereka yang merasa tertuduh sebagai partai yang tersandar kekuasaan adalah lebih baik yang bersangkutan membuat Partai. Gitu ininya. Itu yang pertama dulu ya. Jadi walaupun faktanya saya melihat memang ini maaf ya, belum saya jawab dulu untuk yang partai tadi. Jadi saya melihat bahwa memang dalam sistem demokrasi itu begitu mendapatkan salah satu jabatan ya, dapat memiliki kue jabatan, itu memang peluang untuk terjadinya praktek ya, kesalahan praktek dalam menjalankan jabatannya itu besar. Dan bahkan kalau kita lihat itu memang peluang untuk melakukan, katakanlah dalam tanda petik, untuk penyalahgunaan wewenang itu sangat besar, dan itu dicatat.
dicatat dan dibiarkan. dicatat dan dibiarkan. Jadi pada saat kondisi tertentu itu akan digunakan hak itu. Saya melihat itu. Kuncinya tersandranya di situ berarti. Kalau boleh ya saya ceritakan sedikit ya. Saya dulu pernah memang berada dalam sektor swasta, di mana saya suka mendapatkan pekerjaan dari itu ada sumbangan partai politik. Jadi kalau siapapun yang dapat proyek itu, biasanya dalam tanda petik ada sumbangan partai politik, dan itu saya kira sangat besar ya. Sehingga ada istilah bahwa sebenarnya kalau mau mencarikan temuan kepada praktek menjalankan pembangunan itu tidak perlu tinggi-tinggi amat. Merem itu siapapun bisa keciduk kena temuan penyalahgunaan wewenang kekuasaan. Jadi itu di situ. Jadi saya anggap itu sangat mudah ya dalam sistem yang ada ini untuk menemukan kesalahan seseorang. Nah, itu yang pertama ya. Jadi saya melihat siapapun itu akan akan kena kalau misalkan pada suatu saat itu dia akan dibidik gitu. Jadi tinggal nunggu waktu saja. Nah, itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, yang dulu oposisi kenapa sekarang bergabung ya? Nah, saya melihat memang mungkin perhitungan dia antara oposisi dan tidak itu memang dihitung-hitung lebih baik itu tidak oposisi gitu. Kalau saya lihat pertimbangan yang saat ini, kenapa? Karena pada saat menjadi oposisi, ya saya sama dengan pendapat Ustadz Ray tadi bahwa tidak dapat kesempatan, tidak dapat banyak hal lah yang dinilai bahwa itu akan merugikan partai politik itu di kemudian hari gitu. Oleh karena itu lebih hitung-hitungannya saat ini itu lebih baik bergabung gitu. Ya, pertimbangan utamanya adalah pragmatisme. Persis ya. Ideologis ya. Dan itu keniscayaan dalam demokrasi ya. Ya, makanya kalau nggak salah dalam podcast kita kemarin itu sebelumnya, jadi memang kepentingan itulah yang menjadi ikatan, ya, kepentingan dan manfaat itu. Jadi pada saat ada kepentingan dan ada manfaat, di sana itu ikatan terjadi. Begitu itu kepentingan kurang, manfaat kurang, maka ikatan tidak terjadi. Makanya sebetulnya sangat rendah, sangat lemah sepertinya sistem politik yang ada saat ini, karena ikatannya adalah ikatan kepentingan atau manfaat. Kalau kita lihat ya sekarang, tadi disampaikan oleh Ustaz juga dari Ustaz Sugur, kita bisa rasakan, kita bisa lihat gitu ya, sebuah partai politik yang ada di Indonesia sekarang itu kok tersandra, gitu kan? Ya fakta-fakta di lapangan kita bisa rasakan lah gitu. Cuma memang ini tentu tidak diakui oleh para partai, kan nggak mungkin kan? Nah, sehingga mau memajukan calon nggak bisa, harus ngikutin ini, ngikutin itu, dan bahkan isu terkait siapa Raja Jawa itu juga cukup menghebohkan dan menakutkan ya gitu. Artinya bahwa kalau sudah partai itu tersandra, sehingga sudah ada pendapat nih Pak, ada pendapat tokoh bahkan di kalangan masyarakat, ya sudahlah kita bernegara nggak usah pakai partai aja, ya kan? Ngapain pakai partai tapi juga tidak berfungsi atau dalam tanda kutip tersandra tadi itu. Gini Zat, jadi memang kalau kita melihat partai politik sekuler ya, itu sih mungkin kita memaklumi ya, dan memahami kenapa mereka tadi mempraktekkan praktek-praktek yang melanggar, atau tadi bahasa Ustadz Imam tadi kan tidak ada satupun partai yang tidak bisa diciduk kalau misalnya mau dilakukan itu bukti-bukti pelanggaran itu gitu ya. Atau kalau partai sekuler oke lah ya. Tapi kalau ada partai Islam yang juga hari ini begitu mendapat banyak harapan besar dari umat ya untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam, tapi juga kok kemudian ikut ke sana. Ini kan yang terbaru, justru partai ini katanya ketika ada yang menuduh atau mungkin bahasa mereka memfitnah, ya, anggaplah dari kelompok Islam, itu langsung aktif memberikan laporan, melakukan laporan kepada aparat ya. Sementara ketika ini diindikasi dari kelompok rezim, ini dibiarkan saja ya, tidak
dilaporkan dan seterusnya. Ini kan juga tanda tanya besar. Kenapa partai Islam yang banyak mendapat harapan dari umat kok seperti ini gitu? Masya Allah. Jika tadi muncul ada salah seorang tokoh yang punya ide bagaimana Indonesia dibangun tanpa partai. Gitu Iya, ya. artinya apa? Mau partai sekuler, mau partai nasionalis, partai dalam tanda kutip berbagai Islam, sekarang sama aja. Jadi tuh. sama saja penilaian masyarakat begitu. Betul, jadi nggak usah partai aja, Ustaz. Ini mana Ustaz? Bernegara tapi nggak usah pakai partai. Iya, itulah. Jadi sekali lagi, karena kita hidup suka tidak suka dalam sistem yang memang yang mengikat kepentingan, bukan halal haram, dia akan coba, dia merasakan dengan partai ada yang dirugikan, tidak diakomodir, akhirnya coba deh yang lain. Padahal kita sangat paham ya, kalau menurut perspektif Islam, akidah Islam ini tidak boleh terjadi. Aturan mainnya karena terkait dengan ikatan kita dengan yang lain, hubungan yang lain itu harus kita butuh aturan dari yang maha benar. Apa yang maha benar itu? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib menggunakan aturan itu, tidak berangkat dari kepala kita. Kalau misalnya contoh, saya berdagang sendiri, tidak butuh aturan karena saya cuma sendirian. Tapi pada saat saya bekerja sama, misalnya dengan ustadz suku, dengan teman-teman bekerja sama, dengan sirka ataupun dengan lain, itu butuh aturan Allah mengikat. Seperti tadi, kalau saya berikan analogi tadi, oh ini tidak butuh partai, siapa yang mengikatnya? Padahal kita tahu mereka itu hidup dalam sistem hari ini yang bukan Islami. Artinya ikatannya kepentingan lagi. Malah kepentingannya masuk ke situ, ada pragmatisme, ada misalnya memang kepentingan yang sesaat. Sekali lagi Ustaz, kalau lihat hari ini yang dilihat itu kenyamanan. Tadi Ustaz Imam sampaikan, realistis hari ini bergabung. Kenapa? Saya ngapain saya di luar gitu. Ada tadi ya singgung-singgung partai Islam, dia 10 tahun ya kemarin di luar ya. Gitu. Dan kemarin juga ramai viral tuh di online. Dia coba akan disinggung oleh host tadi, akan coba memberikan laporan ke para pihak untuk menggugat gitu. Padahal kalau dari kelompoknya dibiarkan. Lalu itu bagaimana ditelanjangi itu partai Islam itu oleh akun yang tanda kutip hari ini masih rahasia. Terbayang nggak kalau misalnya hari ini tidak digunakan partai sebagai kendaraan, dengan ada partai aja yang sudah solid dari mulai negeri ini, mungkin teman-teman masih ingat bagaimana ada orang independen tidak diberikan tempat. Independen ini kan tidak pakai partai. Sampai kalaupun maaf ya, ada satu pilkada di paling besar, saya pikir seperti pilpres gitu ya, akan dihelat itu, ada calon independen itu tanpa partai, dia sedang coba dikatakan ini adalah buatan rezim yang dimunculkan supaya kota kosong Tidak terjadi. Jadi sekali lagi, Ustaz, saya melihat tetap dia akan coba membuat aturan kalau tidak pakai partai seperti apa. Itu bisa terjadi kalau setelah ini kita buat partai lagi. Kenapa? Karena dalam sistem hari ini tidak ada yang fix, tidak ada yang baku. Akhirnya coba manusia itu merasa hebat. Oh saya sendirian memang lemah, tapi kan saya banyak kan. Ada legislasi yang jumlahnya banyak orang, 560 orang, dan mungkin itu tidak salah. Kalau kita kan butuh aturan yang ini memang harus dari yang maha kuasa, dari yang maha baik untuk mengatur kita menjadi benar. Hari ini kan tidak, dengan sombongnya dia mengatakan, kan kalau satu orang bisa salah, tapi kalau banyak orang itu kan tidak salah. Itu kalau saya melihat dari sisi akidah Islam. Jadi hal yang tadi tidak berpartai pun bisa terjadi. Selama itu ini kan mubah ya. Hal yang mubah boleh, yang haram pun bisa didiskusikan. Kita bagaimana hari ini PAD DKI Jakarta? Ternyata terbesar juga dari hal yang haram kan? Dari miras dan sebagainya. Kok bisa yang haram itu bisa dijadikan sebagai PAD, pendapatan asli daerah DKI? Padahal itu jelas dalam kacamata kita sebagai umat Islam, dan yang harus kita pakai itu tidak. Yang haram pun bisa dijadikan pendapatan daerah. Saya pikir itu. Gimana Ustaz? Ya, ini pendapat yang memang cukup viral ya terakhir ini mengenai Indonesia tanpa partai. Walaupun tadi jelaskan harusnya tidak begitu, karena Islam kan agama sempurna yang sangat lengkap mengatur termasuk bagaimana berpartai, termasuk bagaimana membangun negara. Ya, ternyata dalam Islam juga diatur ya Satray, bagaimana misalnya membangun partai atau mendirikan partai.
Ada aturannya dalam Islam kan? Sangat. Jadi di samping memang ada aturannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan, kalau bahasa kita hari ini, Nabi adalah praktisi partai. Beliau tuh mengamalkan wahyu dari Allah. Contoh misalnya berpartai. Pada podcast sebelumnya, kalau tidak salah saya sudah sampaikan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Itu adalah legalisasi untuk pendirian partai. Artinya apa? Contoh, kalau kita coba bedah satu-satu, wal takum minkum itu dari siapa? Anggota partainya, dia harus Islam, harus berakidah Islam. Jadi kalau bukan Islam, itu didelete gitu. Hari ini kan enggak. Semuanya bisa Semuanya masuk. bisa masuk. Jadi maaf, partai Islam di banyak tempat ya mengakomodir suara orang-orang di luar Islam. Yang dia katakan kan kita heterogen, padahal nggak ada dalam kehidupan ini yang homogen, tidak ada. Zaman Nabi pun di Madinah tidak homogen. Ada Muslim, ada Nasrani, ada Yahudi, mana ada yang tidak beragama. Dan itu adalah ada porsinya dalam partai itu. Seperti apa gambarannya? Kalau partai harus dari Islam dan aktivitasnya yad'una ilal Islam atau yad'una ilal khair. Apa? Hanya menyuruh kepada Islam. Jadi ikatannya semua berangkat dari akidah Islam. Apa aktivitasnya? Yang muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dakwah. Dakwah itu apa? Mengajak kepada kema'rufan. Dan kema'rufan tertinggi karena mufasir adalah ditegakkan di syariat Islam. Kemungkaran yang paling tinggi adalah yang paling besar ditinggalkan di syariat Islam. Orang atau partai yang aktivitasnya seperti ini, di ujung ayat dikatakan wa ulaika humul muflihun. Itu dicontohkan oleh Nabi dan tidak hanya Nabi, diteruskan oleh Rasidin. Itu terus selama sepanjang sejarah Islam 13 abad. Itu Ustaz. Saya melihatnya dicontohkan semua. Di zaman Nabi itu, Nabi dan para sahabat ketika di Mekah disebut sebagai Hizbur Rasul. Betul ya? Hizbul Muhammad. Hizbul Muhammad. Karena Rasul masih ada pada saat itu ya. Kalau di Sirah, mau dikoreksi, kalau di Sirah itu diceritakan, dikatakan Hizbul Muhammad. Tapi kalau di nasi Al-Quran itu dikatakan Hizbullah. Hizbullah. Sama sinonimnya, ini adalah partainya Allah, ini adalah partainya Muhammad. Ya, artinya bahwa untuk mengelola negara itu kan kita butuh instrumen politik kan begitu ya. Betul. Nah, salah satu instrumen politik itu adalah partai gitu, karena pengelolaan negara atau kekuasaan itu pasti mengelola terkait dengan politik. Nah, saat ini kalau di Islam tadi itu disebutkan Ustaz Tre kan ada itu aturan dan berpolitik itu Ustaz Imam. Ya. Sehingga disebutlah tadi partai politik Islam lah mungkin saat ini. Nah, partai politik itu yang bagaimana sih yang seharusnya itu bisa kita jalankan nih? Apakah yang penting labelnya Islam? Karena gini loh, saat ini di Indonesia partai politik Islam itu ternyata perolehan suaranya itu nggak banyak Ustaz Zuhur. Padahal mayoritas di Indonesia ini Muslim. Gimana Ustaz Imam ini? Tadi yang belum dijawab kayaknya ya pertanyaan Ustaz Syukur ya. Tadi adalah ada kelompok yang dilaporkan ya terkait sama ini. Tapi itu menurut saya memang harus ditanggapi dulu. Jadi kalau dari kelompoknya tidak dicuekin gitu. Padahal itu justru kalau menurut saya yang seharusnya harus disikapi dengan tegas. Justru malah kepada temannya sendiri ini malah dilaporkan. Oleh karena itu saya sepakat dengan tim advokat yang ingin membelanya bahwa ya seharusnya partai politik itu harus bisa juga dikritik. Mestinya kan itu bagian daripada kritik untuk memperbaiki posisi partai tersebut di hadapan umat. Ini kan bab kekecewaan ya, bab kekecewaan umat yang awalnya memberikan harapan yang besar terhadap suatu partai, tapi partai tersebut tidak sesuai dengan ekspektasinya. Kemudian melakukan kritik, itu kurang lebih kan itu mestinya. Sebagai partai politik yang dalam kancah atau mekanisme demokrasi mesti kan siap juga dikritik dong. Nah, kurang lebih di situ. Itu yang pertama. Justru saya itu malah menunggu terkait sama salah satu
channel ya yang itu bisa membuat kegaduhan, betul-betul kegaduhan di ke depan, nggak tahu seperti apa nanti jadinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang tadi bagaimana membangun negara tanpa partai tadi ya. Jadi memang kalau saya lihat di dalam mekanisme demokrasi itu kayaknya agak kecil peluangnya ya di sistem demokrasi, karena harus ada pihak yang membuat undang-undang, kemudian harus legislatif, eksekutif, yudikatif, kemudian diproses legislatif ini untuk membuat undang-undang ini. Itu memang diperlukan partai yang banyak. Kalau misalkan negara yang mungkin partainya cuma satu, seperti mungkin di negara Cina ya, itu kan cuma ada satu partai, Partai Komunis Cina kalau tidak salah. Itu juga berlangsung. Memang semua sistem pemerintahan memang didukung oleh partai politik. Kecuali mungkin yang sistem monarki ya, monarki tidak ada partai ya di sana, semuanya akan ditetapkan dari sistem kemonarkiannya gitu. Nah, yang ketiga bagaimana kenapa kok sampai ada muncul ya istilah sebaiknya ke depan itu membangun partai, membangun negara tanpa partai. Jadi saya ya memperhatikan ya alasan beliau yang mempunyai statement itu kan bahwa dalam sistem politik demokrasi ini begitu sudah terjadi pelaksanaan pemerintahan itu kan ada bagi-bagi kekuasaan ya. Nah kalau dulu itu kan cuma jatahnya itu tingkat pimpinan, puncaknya menterinya lah misalkan. Tapi sekarang ini untuk yang ke bawahnya, untuk dirjennya, sekjennya atau irjennya dan lain sebagainya itu masih orang yang berdasarkan profesionalitas. Nah saat ini sudah tidak. Sekarang ini sudah semua mekanisme politik gitu loh. Jadi itulah yang membuat banyak hal yang kurang sesuai karena suatu kementerian atau apa itu tidak dikerjakan oleh orang yang ahlinya. Jadi kurang lebih di sana itunya. Karena orang partai lah yang mendominasi. Karena orang partai yang mendominasi. Ya. Nah, di situ. Jadi lebih baik tanpa partai. Nah, pertanyaannya memang kalau dalam sistem demokrasi mungkinkah itu? Kalau menurut saya memang walaupun alasan mungkin saja DPD itu dipilih aja langsung dari rakyat. Ini semuanya dari rakyat gitu lah. Kenapa nggak langsung dinaikkan idenya? Jangan hanya sekedar Indonesia tanpa partai, Indonesia tanpa demokrasi. Itu yang sebenarnya menarik. Karena penyebab partai-partai seperti itu kan sistem demokrasi. Iya, artinya kan apa yang terjadi sekarang karena kita sistem demokrasi itu. Artinya disandra, ada mayoritas kan begitu. Dan ini kan akibat indah ya tadi benar itu. Ya udah sekalian aja. Kalau tanpa demokrasi bisa nggak sih negara ini berjalan begitu? Ini yang sering terutama saya sendiri sampaikan. Mestinya kita ini sudah 79 tahun merdeka ya. Dan mayoritas umat Islam mestinya kan bertanya, Allah telah memberikan barokah, kekayaan alam dan lain sebagainya yang demikian hebat ini, apakah nggak ada aturan dari Allah yang dicontohkan Rasulullah untuk mengatur negeri ini? Mestinya ini yang menjadi renungan. Apakah dengan pola demokrasi atau sistem politik dan sistem pemerintahan yang dulu pernah dicontohkan oleh Rasulullah? Nah, menurut saya ini yang mestinya menjadi bahan renungan. Saya yakin merenungnya aja udah berpahala. Iya, artinya demokrasi yang saat ini sudah kita anut gitu ya, dan menghasilkan pada posisi seperti ini dan masih banyak catatan-catatan dan konstelasi yang terjadi kan semakin membuka gitu kan. Nah, apakah itu tujuan dari negara ini nih gitu? Justru itu ya, saya mengatakan bahwa demokrasi itu kan sistem politik yang buatan manusia juga. Itu masih buatan manusia. Yang aslinya seperti apa itu pun kan juga sudah susah untuk dilacaknya.
Dan praktek mana negeri yang betul-betul berhasil menggunakan demokrasi, menurut saya saat ini pun agak sulit. Bahkan negeri sebesar Amerika Serikat atau Eropa dan lain sebagainya menggunakan sistem demokrasi itu juga tidak membawa keberhasilan ya, baik itu kesejahteraan rakyatnya, keadilannya, atau masalah kelestarian lingkungan dan lain sebagainya, itu belum terbukti, terutama untuk jenjang ya antara kaya dan miskin itu dimanapun juga yang menerapkan demokrasi itu sangat lebar itu. Jadi saya melihat, saya tetap menekankan ya, siapapun bagi kaum muslimin itu tetap harus merenungkan kembali, benarkah kita itu tetap akan menggunakan instrumen demokrasi untuk mengelola semuanya ini, sistem ini. Dan jangan salah ya, ketika kita katakan Indonesia bisa hidup bahkan bisa lebih maju tanpa demokrasi, bukan berarti kebebasan seperti yang kita lakukan ya, berbicara itu dibatasi dalam arti dikekang ya. Tidak juga misalnya pemilihan pemimpin tidak bisa dilakukan secara langsung, tidak juga, itu bisa saja kan dilakukan walaupun tadi sistem demokrasinya tidak digunakan. Nah, ini yang kemudian memang harus kita pahami betul, bahwa kita tidak menginginkan demokrasi diterapkan di Indonesia karena hukum ya, pembuat hukum itu adalah manusia. Itu problemnya kan. Betul. Manusia yang bikin hukum itu yang dilarang dalam Islam. Allah melarang kita untuk membuat hukum sendiri karena Allah sudah punya hukum sendiri yang harus tinggal kita terapkan saja. Dan itu sudah dicontohkan Rasulullah gitu ya, para sahabat. Gitu, ya. Jadi ini jangan sampai ada salah persepsi di masyarakat bahwa seolah-olah kita anti demokrasi kemudian nggak ada lagi kritik, nggak ada lagi pemilihan pemimpin secara langsung, bukan begitu juga gitu ya. Itu tadi, saya mungkin tambahkan ya terkait sama bagaimana Islam memandang partai politik ya. Tadi sudah dikatakan zaman dulu periode Mekah dan Madinah itu ada kelompok namanya Hizbu Muhammad atau Ibu Rasul, dan saya kira memang kalimat kutlah hizbiyah saya kira perlu disosialisasikan ya, karena partai politik itu kan bahasa Indonesia. Tapi kutlah hizbiyah artinya kelompok yang melakukan perubahan dengan konsep Islam. Saya kira mungkin ini tetap harus diwujudkan. Kenapa? Karena bagi orang-orang yang sudah menyatakan ingin menjadi harisan aminan di Islam, menjadi penjaga Islam yang terpercaya, itu bukan cuma pada saat sebelum tegaknya Islam, tapi juga pada saat kalau Islam itu sudah tegak, itu betul-betul akan tetap dilakukan. Apa yang penting? Jadi pada saat untuk menegakkan Islam kembali seperti Nabi Muhammad dan para sahabatnya, itu kan ada tuntunan yang sangat jelas. Bagaimana mereka membuat pembinaan, bagaimana mereka harus berinteraksi dengan masyarakat untuk menyampaikan ide-ide yang baru datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana mereka terus mencari pertolongan untuk mendapatkan dukungan dakwah. Sehingga sampai terjadilah proses pengalian kekuasaan, pemberian kekuasaan dari suku Aus dan Khazraj di Madinah. Nah, kemudian pada saat sudah menjalankan Islam, risalah Islam itu tetap harus ada kelompok yang memonitor apakah pelaksanaan itu tetap sesuai dengan yang dicontohkan, yang diperintahkan oleh Allah dan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Oleh karena itu, tadi yang disampaikan oleh Ustaz Ray tadi, wal takum minkum tadi, Ali Imran ayat 104 ya, itu merupakan suatu kelompok yang memang sokeh akan ada, tetap menjaga jalannya pemerintahan supaya tetap dalam koridor Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi saya melihat wajib adanya pada saat sistem Islam pun nanti tegak itu tetap harus ada kelompok yang selalu menjaga supaya perjalanan Islam itu tetap dalam koridor yang benar, dan kelompok itulah yang menjaga jangan sampai runtuh kembali. Karena sebab runtuhnya Islam dulu itu sudah dicontohkan dengan Ghazwul Fikri, dengan Ghazwul perang pemikiran, dengan perang Ghazwul Saqafi, perang peradaban. Itu kelak kalau ada kelompok musuh Islam menggunakan itu, ini mah
senjata tahun sekian gitu, kurang lebih gitu. Jadi organisasi atau Kutlah Hizbiyah yang nanti akan menjadi alat kontrol ya. Kuntum khair umat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah itu. Jadi kelompok itulah yang nanti akan menjadi alat yang mengoreksi jalannya pemerintahan. Jadi kurang lebih itu. Jadi kalau saya anggap Islam itu meminta adanya organisasi yang jadi partai politik tertentu walaupun tidak mesti juga ikut apa istilahnya kontestasi pemilu atau ikut dalam sistem demokrasi seperti sekarang, tidak harus ya. Jadi partai politik yang ada sesuai perintah Allah tadi, Masya Allah, harus ada dan beraktivitas melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ya, mengajak pada al khair atau al Islam. Begitu sih. Iya, baik. Bincang-bincang kita, wah kelihatannya masih seru, tapi kayaknya perlu kita lanjutkan nanti ya. Jadi sahabat Muslim, alhamdulillah bincang kita terkait partai politik tersandra luar biasa dinamisnya. Para narasumber memberikan insight dan memberikan pemikiran tentang bagaimana seharusnya sebuah partai politik. Dalam negara, politik itu menjadi sebuah keniscayaan karena meriayah rakyat itu perlu sebuah aktivitas politik, dan partai politik dalam Islam pun begitu ya Ustaz ya, itu ternyata juga dibutuhkan dalam rangka untuk apa? Mengontrol amar ma'ruf nahi munkar. Nah itu, dan partai politik tetap harus berpijak pada aturan Allah seperti yang dicontohkan Rasulullah dan para sahabat dalam beraktivitas untuk mengelola sebuah negara, bukan hanya agama tapi juga negara pada saat itu. Semoga kita tidak tersandra, dan insya Allah partai politik Islam yang istiqomah harusnya juga tidak ada sandra menyandra, karena tujuannya adalah untuk menjalankan perintah Allah. Baik, kita jumpa lagi dalam podcast selanjutnya. Ustaz sekalian, terima kasih Ustaz Trai, Ustaz Syukur, Ustaz Imam, kita tutup ya Ustaz Syukur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.